Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setia Aji Pamungkas. Untuk NPM saya 2415030203 dari kelas 2F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis biomekanika dalam tendangan lurus dalam pencak silat. Ya, silahkan simak video berikut. Yang pertama, judulnya analisis biomekanika, teknik tendangan depan lurus pada pencak silat. Nah, ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah biomekanika olahraga. Untuk pertama, pendahuluannya, pencak silat memerlukan efisiensi gerak tinggi untuk menghasilkan serangan yang efektif, cepat, dan aman bagi pesilat. Kemudian, tendangan depan lurus adalah serangan tungkai yang menyasar ke area ulu hati atau dada lawan menggunakan pangkal telapak kaki atau ujung. Untuk analisis biomekanika bertujuan untuk membedah struktur gerakan secara ilmiah, mengidentifikasi hukum fisika tubuh, serta memberikan rekomendasi perbaikan berbasis data visual. Kemudian slide 3 atau poin kedua, ada deskripsi dan fase gerakan. Untuk pertama, fase persiapan sikap pasang. Nah, di sini berdiri dengan undang-undang pokok, berat badan distribusikan kepada kedua kaki. Untuk pandangan mata ini fokus ke depan ke arah sasaran atau anggap saja namanya ada di sebelah sini. Kemudian untuk fase pelaksanaan, lintasan dan impact. Berat badan pindah sepenuhnya ke kaki tumpu, ini kaki tumpu, yang ini depan. Untuk lutut kaki, tendang diangkat setinggi dada. Nah, sebentar saya putarkan videonya. Nah, seperti berikut. Nah, lutut, tungkai bawah dihentakkan lurus ke depan. Nah, ini pertama-tama kaki diangkat setinggi dada. Nah, kemudian tungkai yang ini, tungkai bawah dihentakkan lurus ke depan sampai lurus, posisinya lurus menuju target. Untuk fase akhir, follow track atau pemulihan, kaki ditendang tarik kembali secara cepat melalui lintasan yang sama, fleksi lutut untuk menghindari tangkapan lawan. Nah, berikut contohnya. Nah, ini langsung ditarik secara cepat ya. Nah, melalui lintasan yang sama. Jadi gini. Untuk menghindari tangkapan lawan. Jadi kita itu setelah posisi menendang, setelah menyentuh target atau sasaran, diusahakan harus mengembalikan kaki dengan cepat agar tidak tertangkap. Lalu kembali ke lantai dengan membentuk sikap lagi. Oke. Untuk ketiga, analisis konsep 1, keseimbangan atau balance. Nah, bagian gerakan fase pelaksanaan utama saat menumpu dengan satu kaki. Nah, ini ada gambarnya. Untuk analisis biomekanikanya, saat satu kaki menendang, bidang tumpu base of support menyusut drastis hanya pada satu telapak kaki tumpu sebelah sini. Tubuh secara otomatis melakukan kompensasi dengan sedikit condong ke belakang. Nah, ini aja contohnya. Ini kan condong ke belakang. Agar proyeksi titik berat badan, center of mass,
tetap jatuh di dalam area tumpuan kaki guna menjaga keseimbangan. Nah, jadi kalau menjaga keseimbangan itu posisi badan harus rileks atau menyesuaikan agar tidak kehilangan keseimbangan. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Kemudian di slide selanjutnya ada analisis konsep 2, yaitu hukum 3 Newton yang setiap aksi ada reaksi. Nah, ini penjelasannya. Bagian gerakan awal fase pelaksanaan tolakan kaki tumpu di lantai. Nah, analisis biomekanika berdasarkan hukum fisika F aksi sama dengan min F reaksi. Kaki tumpu memberikan gaya dorong ke arah lantai atau matras. Nah, kaki tumpu itu yang ini memberikan gaya dorong ke arah lantai, nah ke bawah sini. Lantai memberikan gaya perlawanan balik. Nah, jadi dari kaki itu didorong ke lantai, lalu dari lantai membuat gaya tekanan balik ke arah targetnya yang sama besar ke tubuh pesilat. Nah, gaya reaksi ya. Gaya ini diteruskan ke atas melalui rantai kinetik tubuh, kinetic chain, menjadi daya dorong tungkai tendang ke depan. Nah, jadi ini didorong ke arah lantai lalu akan memberikan gaya yang sama ke arah depan. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, ini analisis konsep 3, tuas atau pengungkit jenis ketiga. Bagian gerakannya, fase pelaksanaan gerakan ekstensi sendi lutut. Untuk analisis biomekanikanya, sistem pengungkit tubuh menempatkan posisi kuasa E. Nah, ini sistem pengungkit tubuh yang merupakan otot paha bagian depan di antara tumpu F. Ini titik tumpu F yaitu lutut dan beban. Nah, ini ujung kaki yang ditandai dengan huruf W. Titik tumpu berada pada sendi lutut. Nah, titik kuasa pada otot paha dan titik beban pada ujung kaki atau target. Sistem ini mengorbankan gaya mekanis, tetapi menghasilkan keuntungan kecepatan linier yang luar biasa pada ujung kaki saat mencambuk target. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya nomor 6, analisis konsep 4 dan 5 yang merupakan kecepatan, impuls, dan momentum. Kecepatan dan percepatan, yaitu tendangan lurus memerlukan percepatan konstan agar mencapai kecepatan maksimum tepat sesaat sebelum benturan. Mengangkat lutut terlebih dahulu memperkecil momen inersia sehingga lecutan tungkai bawah menjadi jauh lebih cepat dan eksplosif. Kemudian poin kedua, impuls dan momentum. Nah, ini agar gaya hancur F yang diterima sasaran maksimal. Waktu kontak harus sekecil mungkin. Tendangan harus dilakukan dengan sentakan kilat. Sentuh lalu langsung tarik agar menghasilkan efek impact telak tanpa memberikan kesempatan lawan menangkap kaki. Nah, kita lihat lagi videonya. Nah, jadi setiap tendangan setelah sampai target itu harus ditarik kembali agar tidak mendapatkan counter atau perlawanan, yaitu ditangkap. Kemudian selanjutnya 7, implikasi dalam pembelajaran PJOK. Nah, untuk pengaplikasikan di sekolah, guru tidak lagi sekedar menginstruksikan siswa untuk menendang keras, melainkan memberikan arahan mekanika yang logis. Contoh, tekuk sedikit lutut kaki tumpumu agar tidak mudah goyah keseimbangan, atau angkat lututmu tinggi sebelum melecut agar lintasan tendangan lurus sempurna. Nah, kemudian untuk evaluasi guru, memudahkan guru melakukan diagnostik feedback dengan mendeteksi kesalahan kinematika siswa
secara mandiri via rekaman video lambat. Slide selanjutnya. Implikasi dalam olahraga prestasi. Poin pertama, meningkatkan poin serangan. Optimalisasi rantai kinetik tubuh menghasilkan daya rusak serangan yang sah dan telak untuk mengumpulkan poin maksimal dan juri. Yang kedua, aspek pertahanan. Kecepatan sentakan kilat, waktu kontak minimum atau impuls, meminimalkan celah bagi lawan untuk melakukan teknik tangkapan tungkai yang berujung pada bantingan atau guntingan pertahanan. Selanjutnya, ini ada evaluasi dan rekomendasi perbaikan gerakan. Pertama-tama ada identifikasi kesalahan teknik. Yang pertama yaitu lutut kaki tumpu berdiri terlalu lurus. Nah, ini keseimbangannya bisa kurang ya nanti. Tegak atau terkunci saat menendang. Untuk rekomendasi perbaikan biomekanikanya, jadi tinggal dirubah saja. Lutut kaki tumpu harus sedikit ditekuk. Fleksi ringan kurang lebih 160 derajat untuk menurunkan center of mass COM sehingga stabilitas posisi tubuh lebih kokoh. Yang kedua, jari-jari kaki tendangan menekuk ke depan atau bawah saat mengenai sasaran impact. Nah, ini juga bahaya sekali, bisa menyebabkan cedera pada jari-jari kaki. Untuk rekomendasi perbaikan biomekanikanya, latih pergelangan kaki dalam posisi menekuk ke atas, dorsofleksi, tetapi jari-jari mengekstensi kuat ke belakang, sehingga bidang bentur bertumpu murni pada pangkal telapak kaki, ball of the foot, untuk menghindari fraktur tulang jari. 10. Nah, ini sudah di penghujung presentasi. Ada kesimpulan dan juga penutup. Teknik tendangan depan lurus pencak silat merupakan kesatuan rantai mekanika tubuh yang memanfaatkan keseimbangan dinamis gaya aksi-reaksi lantai serta efisiensi pengungkit jenis ketiga sendi lutut. Jadi semua gerakan tersebut selalu berkesinambungan dan tidak bisa dipatah-patah atau tidak urut. Yang kedua, akselerasi tungkai yang tinggi dikombinasikan dengan waktu kontak yang singkat menghasilkan transfer momentum maksimum yang mematikan di arena prestasi sekaligus aman dan terukur untuk diajarkan dalam kurikulum PJOK sekolah. Kemudian terima kasih telah menonton video saya, semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.